Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Tante harap, tante percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Sekalipun kita memuji Tuhan harus dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menaikkan lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa. Yang luar biasa, Allah yang selalu menolong kita, Allah yang selalu menjaga kita, Allah yang selalu memelihara hidup kita. Dengan tetap semangat kita bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik semuanya ikuti ya buat gerakannya ya. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan ke lagu pujian kita. Buka Alkitab lalu baca.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Oh, pasti luar biasa kan? Wah, hari ini kita sudah memuji-muji Tuhan, kita udah bersemangat dan kita sudah sama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri bernyanyi untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Engkau boleh memberkati kami boleh bangun dari tempat peristirahatan kami, dan kami boleh memuji-muji Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus mempersiapkan diri kami untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, wah, beberapa minggu yang lalu kita mendengar cerita tentang Daud. Nah, Daud ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Adik-adik tahu waktu itu Allah memilih Daud menjadi seorang raja melalui Samuel. Allah memilih Daud menjadi raja melalui Samuel. Waktu itu Allah mengutus Nabi Samuel untuk bertemu dengan Daud. Di sana Samuel mengurapi Daud di sana. Tapi adik-adik tahu Daud pada waktu itu kan masih kecil, masih belum bisa dia menjadi seorang raja. Jadi akhirnya Daud pun kembali melakukan segala kegiatannya seperti biasa. Apa sih kegiatannya Daud? Pada waktu itu Daud adalah seorang gembala. Dia mengembalakan domba-domba ayahnya. Dia menjagai dombanya, memberi makan domba-dombanya. Daud sayang sama domba-dombanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Daud waktu itu sedang menjaga domba-dombanya, adik-adik tahu ada seekor singa yang mau memakan domba-dombanya Daud. Daud gak tinggal diam. Dia akhirnya berdiri, dia mau memukul singa tersebut. Singa itu dipukul dan sampai mati. Wow, hebat kan Daud adik-adik? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tapi bukan berhenti di situ saja. Adik-adik tahu apalagi setelah Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja, apalagi Tuhan kan menyertai dia. Ada lagi loh adik-adik, selain dia mengalahkan singa, dia mengalahkan Goliat. Wah, Goliat itu tinggi, besar sekali adik-adik. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa dia bisa? Karena Tuhan menyertai Daud. Nah, Daud disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, pada waktu itu akhirnya Daud pun bertambah usianya dan dia semakin dewasa, dan akhirnya dia dipilih menjadi seorang panglima. Oh, dia jadi pemimpin di situ. Dia berdiri paling depan, banyak tentara-tentaranya. Waktu itu mereka mau berperang melawan musuh-musuhnya. Wah, apa yang terjadi waktu itu? Daud menang dan banyak orang bersukacita. Daud sampai diangkat. Oh, dipuji-puji sama banyak orang. Kenapa Daud bisa menang? Karena Allah menyertai dia. Karena Allah menyertai Daud. Nah, adik-adik, setelah itu pun akhirnya Daud dipilih menjadi seorang raja melalui Saul. Dia dikasih mahkotanya oleh Saul. Waktu itu dia jadi raja dan dia memimpin sebagai raja. Wah, dia gagah, dia besar. Wah, dia berduduk di tempat kursi keagungan. Wah, dia memerintah di situ. Nah, adik-adik tahu ketika itu Daud setelah dia menjadi seorang raja, dia berpikir gimana ya caranya aku membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana ya? Wow, dia berpikir, dan waktu itu dia berpikir dan dia dapat ide, dia mau membuat bait suci, bait untuk rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama Daud, kita nanti adik-adik baca firman Tuhannya dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di situ diceritakan bagaimana
Allah bilang sama Daud bahwa belum saatnya Daud kamu mendirikan bait suci. Nah, tetapi saya akan berjanji kamu akan memiliki rumah. Nah, rumahnya kayak mana? Rumahnya bukan rumah sembarang rumah kayak kita ini punya rumah, bukan. Tetapi Tuhan akan siapkan rumah yang besar, rumah yang kudus, rumah yang Tuhan siapkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Daud bahwa melalui dia akan lahir seorang raja. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu melalui keturunannya Daud, maka Allah memberikan keturunannya menjadi raja-raja, dan bahkan melalui keturunannya lahirlah Yesus sang juru selamat kita. Wah, luar biasa kan adik-adik? Tuhan itu menepati janji-janjinya. Allah berjanji kepada Daud bahwa dia akan selalu menyertai Daud. Dan apa buktinya? Tuhan sudah buktikan melalui kehidupannya Daud. Tuhan sertai Daud, Tuhan jagai, Tuhan berikan dia kemenangan, dan bahkan sampai dia menjadi seorang raja. Bahkan anak-anaknya bisa jadi raja, dan melalui dia melalui keturunannya lahirlah sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu menepati janji-janjinya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kalau dia berjanji akan selamatkan kita, ya Tuhan akan selamatkan kita. Tapi kita harus belajar percaya. Bagaimana caranya? Terus rajin baca Alkitab, terus rajin berdoa, dan rajin untuk beribadah. Karena itulah kita percaya sama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama akan mengucapkan ayat hafalan kita bersama. Kita akan buka dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 145. Mazmur pasal 145 ayat 13b. Nah, kita akan sama-sama pakai gerakan bersama-sama. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama boleh dengarkan. Kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari cerita Daud bahwa Allah berjanji akan menepati janjinya bagi Daud, dan kami percaya Tuhan juga akan menepati janjinya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah juru selamat kami. Engkau akan menyelamatkan kami pada waktunya nanti. Terima kasih Engkau memberkati kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, anak yang setia kepada Tuhan, dan juga berkati Papa dan Mama kami, berkati saudara-saudara kami semuanya, dan kami berdoa Tuhan agar corona ini cepat berlalu dan kami boleh sama-sama lagi bersukacita berkumpul memuji Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.